engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Kalau nanti di suatu pengadilan Allah, kita ini akan ditanya terhadap apa yang kita lakukan ini. Pasti Allah berfirman di dalam surat Yasin 65. Saya yakin di antara kita ini banyak yang hafal. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu, pada hari itu kata Allah, kami tutup mulut mereka, maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dia kerjakan di masa lalu. Ini memperlihatkan bahwa di pengadilan Allah itu nanti kita butuh saksi. Saksi-saksi ini kita perlukan. Kapan menyiapkan itu? Ya sebelum datang waktunya, supaya tidak ada penyesalan. Dan pada hari ini saya diberikan Allah rahmat, nikmat sebagai pemimpin, yang itu pasti saya bertanggungjawabkan. Salah satunya adalah mempersiapkan itu. Orang tua itu bertanggung jawab mengingatkan anak-anaknya. Jadi kalau hari ini saya sebagai wakil gubernur, saya bertanggung jawab mengingatkan itu kepada masyarakat saya. Apakah nanti hasilnya bisa seperti apa yang saya harapkan? Wallahu alam. Saya tidak pernah berpikir itu. Saya tidak pernah berpikir dampak yang kita lakukan ini apakah Allah akan memberikan kemuliaan atau tidak. Karena bagi saya, kemuliaan, kekuasaan itu adalah hak prerogatif Allah. Itu sudah Allah jelaskan secara nyata dalam surah Al-Imran 26. Kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di situ Allah katakan, katakanlah Muhammad bahwa Allah ini adalah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Clear. Artinya kekuasaan dan kemuliaan itu adalah hak prerogatif Allah, bukan hak kita. Tetapi Allah berikan rambu-rambu di sana. Itu yang kalau kita baca di dalam penggalan surat Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Ini jelas sekali Allah memberikan. Berarti tugas kita itu satu, takwakan saja dirimu. Tidak usah sibuk mencari kemuliaan. Ketakwaan itu kan sederhana sekali. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Menuntut ilmu seperti hari ini, hadir pada acara-acara tausiah dalam forum keilmuan, ini juga merupakan sebuah kebaikan yang Allah perintahkan. Lakukan saja. Apakah dampak dari kita melakukan ini? Setiap hari kita melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kemuliaan. Itu hak prerogatif Allah. Jangan kita bangga ketika kita duduk di suatu jabatan terus kita katakan itu semua sudah berkat Allah, artinya dapat ridha Allah. Belum tentu. Izin Allah mungkin iya. Fir'aun itu dapat izin Allah, tapi tidak pernah dapat ridha Allah. Setan itu minta diizinkan Allah. Ketika Adam sudah diciptakan, hai para malaikat dan jin, sujud engkau kepada Adam, dalam arti memberi penghormatan. Semua malaikat melakukan. Tetapi ada jin yang bernama Azazil, dengan congkak dan sombong dia katakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau kita terjemahkan secara bebas kurang lebih, mana mungkin ya Allah engkau minta aku sujud kepada Adam, hebat aku lagi, aku kan kau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Di situ Allah marah, terkutuk engkau, kata Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Tidak pantas engkau hidup di sini, pergi engkau dari sini. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum dia pergi, dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang kau menganggap aku ini sesat, memutuskan aku ini sesat, beri aku penangguhan sampai umur panjang, sampai akhir zaman. Diizinkan Allah, tetapi tidak pernah diridhoi Allah. Sekarang yang kita ingin cari ini sekedar izin Allah atau untuk mendapatkan ridha Allah.
Ini yang menjadi persoalan. Sekarang kita mau pilih yang mana? Kenapa kita tidak bisa cerdas dalam hidup ini? Toh pada akhirnya apa yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itulah, dalam berbagai kesempatan saya selalu mengajak, karena saya yakin ajakan itu merupakan bagian yang nantinya pertanggungjawaban itu akan ditanyakan kepada saya sebagai pemimpin. Dan saya juga berupaya untuk selalu melakukan itu. Sampai kapan? Sampai insya Allah ketika Allah menjemput. Karena tidak ada cara lain bagi kita untuk mempersiapkan diri adalah mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita sampai di pengadilan Allah, saya berharap semua yang ada di dalam masjid ini kita dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.